Video ini adalah rangkuman dari film jadul yang berjudul The Bodyguard from Beijing, dibintangi si Raja Kungfu, siapa lagi kalau bukan Jet Li. Film ini dirilis pada tahun 1994. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ada banyak pengawal sedang menjaga bos-bosnya yang sedang berenang. Tiba-tiba terjadi ada penembakan yang tertarget untuk para bos. Tentu saja para pengawal siap siaga dan berani mati untuk melindungi para bos-bosnya atau kliennya. Nampak juga di sana ada Jet Li yang berperan sebagai John Chang sedang melindungi kliennya. Dengan gagah berani dan hebatnya, John Chang membunuh musuh-musuhnya dengan cepat guna melindungi kliennya. Dalam melindungi kliennya, perlakuan John nampak sedikit kasar, menyeret bagaikan tawanan sampai menodongkan pistol kepada kliennya. Akan tetapi memang seperti itulah metode perlindungan John Chang. Tetapi ternyata semua itu hanyalah simulasi yang sedang disaksikan oleh para pasukan elit beserta pimpinannya. Atas kelakuannya itu, John Chang mendapat teguran oleh pimpinannya. 那些杀手有何罪名？你看 ，I'm in charge here， 我一定给社会代价，保护当事人的生命安全。我可以死。 Akan tetapi semua itu bisa dimaafkan. Untuk selanjutnya, John Chang diberi tugas ke Hong Kong untuk melindungi kekasih dari direktur yang banyak menghasilkan devisa negara bernama James Song. 很大的优势。你现在的任务就是去保护他女朋友的。 Kekasih James Song bernama Michelle Yeoh. Dia adalah salah satunya saksi yang masih hidup dalam kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka Gregory Cui yang melibatkan 100 juta dolar Hong Kong hasil pencucian uang dari penjualan narkoba. Dua saksi lainnya tewas akibat kecelakaan, yang satu tewas kecelakaan di lift dan yang satunya lagi tewas terkena bom. Sesampainya di rumah Michelle, John Chang bertemu dengan dua polisi yang bernama Charlie si gendut dan juga Chen yang mereka juga ditugaskan untuk melindungi Nona Michelle. Di sana John juga langsung diberi uang DP 200.000 dolar sebagai DP dan juga biaya operasional selama bekerja. Setelah bertemu dengan Nona Michelle, ternyata John mendapat respon yang kurang baik dari Nona Michelle. Karena dari awal sebenarnya Michelle sendiri tidak setuju untuk dikawal. Di hari pertamanya itu tiba-tiba terjadi ledakan yang ternyata itu adalah ulah dari Billy, adik dari Michelle yang telah memasukkan minuman kaleng ke dalam microwave. Hal itu menjadi kegaduhan karena polisi Charlie dan Ken mencurigai John adalah polisi palsu, sehingga mereka berkelahi antara satu sama lainnya dan para anak buah Charlie. Tentu saja John dengan sangat mudahnya untuk mengajar lawan-lawannya itu dengan waktu yang singkat. Charlie dan anak buahnya berhasil dilumpuhkan. John segera menyuruh Charlie memecat anak buahnya karena menurut John Chang semakin sedikit orang di sekitar Michelle akan semakin aman. Dalam bertugas, John Chang sangat overprotective terhadap Michelle. Hal itu sangatlah membuat Michelle kesal karena mempersempit ruang gerak Michelle itu sendiri. John juga terlalu mencampuri urusan privasi Michelle. Sungguh membuat Michelle tertekan
Terlebih-lebih, John telah memasang kamera CCTV di seluruh sudut rumah. Saat memasang CCTV, salah satu CCTV dipukul menggunakan panci oleh Michelle. Yang pada saat itu juga, John memberikan jimat elektronik kepada Michelle yang apabila jimat itu ditekan, maka pager John akan segera berbunyi sebagai tanda bahaya. Karena Michelle sudah tak sanggup lagi menahan tekanan dari John, dia pun menelepon James, kekasihnya, agar segera memecat John. Akan tetapi semua itu sia-sia. James sangat mementingkan keselamatan Michelle. Pada suatu malam, tiba-tiba pager John berbunyi. Sontak hal itu membuat John Chang panik dan bergegas menemui Michelle. Sedangkan Michelle sendiri sedang mandi. Ternyata itu adalah ulah Billy yang tidak sengaja menekan jimat elektronik yang diberikan John kepada Michelle. 5 hari pun berlalu, 1 hari lagi sidang akan dimulai. Tugas John pun akan segera berakhir. Tetapi Michelle berusaha kabur melewati jendela untuk merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Tentu saja hal itu diketahui oleh John karena dia sudah menyadap telepon dari Michelle. Ya, sia-sialah usaha Michelle. Keesokan harinya, persidangan pun tiba. Pertanda tugas John Chang selesai. Dia pun mengawasi barang-barangnya dan berpamitan dengan Michelle. Michelle dan yang lainnya pun mempersiapkan diri menghadiri persidangan untuk memberi kesaksian. Akan tetapi, ketika membuka pintu hendak keluar, tiba-tiba Chen menghadangnya dan memberi kabar kalau tersangka Gregory Cui sedang sakit dan sidang ditunda sampai bulan depan. Tentu saja hal itu sangat membuat Michelle stres. Michelle pun meluapkan kemarahannya kepada James dan juga John. Dia ingin keluar dan berbelanja, yang akhirnya John pun mengabulkan keinginannya. Hal itu pun menjadi kesempatan bagus bagi para anak buah tersangka Cui untuk membunuh Michelle. Di saat Michelle sedang mencoba baju di ruang ganti, ada seseorang yang mencoba untuk menghabisinya lewat ruang sebelah. Untung saja John lebih dulu menembak orang itu. Dan terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Akan tetapi karena John Chang adalah ahli kungfu dan juga seorang penembak jitu, maka dengan mudahnya dia menghabisi musuh-musuhnya dengan cepat. John segera membawa Michelle keluar dari tempat itu, akan tetapi ternyata ada seseorang yang sedang menghadang di luar. Dengan cepatnya Charlie menghadang dan menembak orang itu, akan tetapi pistol yang dipegang Charlie telah ditukar oleh Billy dengan pistol mainan, sehingga Charlie lah yang justru malah tertembak. John dengan cepatnya sambil menyetir, dia menembaki orang tersebut. Sedangkan Charlie, dia berhasil selamat karena dia menggunakan rompi anti peluru. Setibanya di rumah, John membalut kaki Michelle yang terluka. Dari sinilah Michelle merasa simpati kepada John dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh.
Di sisi lain, ada seseorang yang sedang mencuri mayat di rumah sakit. Tidak lain mayat itu adalah mayat adiknya yang telah dibunuh oleh John. Yang ternyata orang ini adalah veteran tentara Cina yang pernah ikut berperang menghadapi Vietnam. Dia membunuh penjaga mayat dan semua yang mencoba menghalanginya. Di sana menggunakan senjata bayonet. Orang ini bernama Wan Jianjun. Dia bersumpah akan membalas dendam kepada John Chang atas kematian adiknya. Sementara itu, Michelle yang telah jatuh hati kepada John selalu mendekati John untuk mendapat simpati darinya. Sampai-sampai dia ikut naik ke tangga dikala John sedang memperbaiki kamera CCTV-nya. John pun tidak mempedulikannya, yang akhirnya Michelle berpura-pura jatuh dan John segera menangkap dan membawanya turun. Lagi asik-asiknya berduaan, tiba-tiba Wang datang. John segera mengejarnya ke hutan. Ternyata semua itu adalah jebakan. Di hutan, dia mendapati seseorang yang telah digantung. Ketika John hendak menolongnya, ternyata orang itu sudah dipasangi bom. John langsung melompat dan bom itu pun meledak. Michelle dan John kini semakin akrab, hingga pada saat James menelpon dan akan mengganti pengawalnya, Michelle pun menolaknya. Tidak hanya itu, Michelle juga memberikan hadiah ROG kepada John dan langsung memakaikannya. Usaha Michelle ternyata belum berhasil, hingga pada suatu malam dia dengan sengaja memencet jimatnya. John yang selalu siap siaga segera masuk ke kamar Michelle dan membanting seseorang yang menepuk pundaknya. Ternyata orang itu adalah Michelle. Michelle melakukan itu karena ingin menggoda John. Ya, mungkin dia ingin mengajak John agar melakukan hal-hal yang diinginkan ya coy. Dengan rayuan maut dan tubuh seksinya, dia selalu menggoda John, akan tetapi John selalu menghindar darinya. Sungguh mengecewakan. Michelle menutup pintu dan mematikan lampu kamarnya, berharap usahanya akan berhasil. Akan tetapi semuanya sia-sia. John yang kuat iman dan sangat profesional dalam melakukan tugasnya pergi meninggalkan Michelle sendiri. Aduh coy, eman-eman pisan. Coba ini bukan film. Saat John sedang mengobrol dengan Charlie, tiba-tiba pager John berbunyi. Pada awalnya dia tidak menghiraukannya, tapi itu benar-benar tanda bahaya. Wang datang beserta pasukannya.
Mereka pun adu tembak hingga akhirnya John terpojok karena kalah jumlah. Tetapi John tidak kehabisan akal, dia menutup ruangan dan membuka gas sehingga satu tembakan pistol saja dapat meledakkan ruangan itu, yang pada akhirnya mereka bertarung tanpa menggunakan pistol. Pada pertempuran ini, John tertusuk bayonet dari Wang. Wang pun berhasil menyandra Michelle. Tiba-tiba James datang dan terkejut dengan keadaan ini. James bernegosiasi dengan Wang, tetapi sia-sia. Wang hanya mau menukar Michelle dengan John. Sampai akhirnya John pun ditembaki beberapa kali oleh Wang. Tetapi John yang kuat perkasa dengan secepat kilat mencabut bayonet pada tubuhnya dan menancapkan ke leher Wang. Nyawa Wang pun akhirnya melayang. Di akhir film kita diperlihatkan di sebuah perbatasan negara. Saat itu John akan segera kembali karena tugasnya sudah selesai. Sementara itu James dan Michelle dalam perjalanan untuk menemui John. Mereka ingin menemui John untuk yang terakhir kalinya. Akan tetapi mereka terlambat dan usaha mereka gagal. Sungguh akhir yang menyedihkan, dan film pun bubar.